Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, tuh. Jadi kasih baik kepada Tuhan maupun kepada manusia itu cakupan dari hukum Taurat. Sedangkan Kristen ini bukan penganut Taurat. Jadi tidak ada kasih dalam Kristen, itu nggak ada. Nah, bisa saja ajaran kasih itu muncul di Kristen ketika berbicara semisal di Matius 5 misalnya ya. Di mana ajaran ini jauh lebih berat daripada ajaran Taurat itu sendiri. Kenapa? Karena di situ dikatakan berikanlah kepada siapapun orang yang meminta darimu dan jangan kamu memintanya kembali. Nah, coba kalau misalnya teman-teman ini kita minta apa ya? Kita minta apa ya? Biji matanya sebelah coba. Ada nggak yang mau? Ada nggak yang mau? Mau. Coba kita lihat dalam Lukas atau di Matius 5. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Lukas 6:30, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Bisa tidak diperhatikan Kristen ini? Semisal ada orang Kristen kita minta tumitnya kiri kanan. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Jangan meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku ini, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melanda rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Nah coba. Akan tetapi barang siapa mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, dia sama halnya mendirikan rumah di atas pasir. Lalu banjir melandanya, maka rubuh dengan hebat bangunan tersebut. Barang siapa mendengarkan perkataanku. Nah, kita mulai perkataan Yesus. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, satu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Juallah segala milikmu. Mendak Kristen jual semua yang Kristen punya. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Nah, mau enggak teman-teman perhatikan ini? Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada yang telah mengambil kepunyaanmu. Jika ada orang yang menampar pipi kirimu, berikanlah juga pipi kananmu. Ada? Ada yang mau coba ini? Besok di mana? Di lapangan Karebosi ya. Coba pendeta pastor berbaris di sana. Nanti kudatangkan Saudara Ayubi yang tangannya jempol semua untuk nampar mukanya kiri kanan. Membalas enggak ya? Jadi Bang Andi, ajaran kasih itu enggak ada di Kristen Bang Andi. Ajaran kasih itu hanya ada di dalam hukum Taurat. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Gitu. Sedangkan Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Filipi, Kaluku, Kaliki, Pararam, Padale, Galatia, Timotius, Epelom, itu semua bukanlah hukum Taurat dan bukan kitab nabi. Gitu. Jadi yang dimaksud kasih itu adalah kitabnya para nabi dan kitab Taurat. Kasihilah Tuhanmu, kasihilah sesamamu, itu hukum Taurat. Nah, kalau hukum Kristen apa? Ponyi.
Baik, silakan Bang Abi dibuka mute-nya Abi. Bro Abi, Kristen atau Muslim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Terima kasih, Silakan apa host. yang mau disampaikan Bang? Mau salam-salam aja boleh, host? Silakan Bang, silakan. Bang Juma, Bang Handi, semoga Ya sehat Bang, selalu, berjuang. Nanti di Jakarta tanggal berapa, Bang? saya tanggal 14 insya Allah. Di Jakarta mana nih, Bang? Jakarta Selatan, Barat, apa pusat? Eh kelihatannya iya, Jakarta Selatan dekat Oh, IKN Bang. Jakarta Selatan. Ya, Di kafe atau di kedai atau di mana ya, Bang? Boleh kalau saya mampir nanti. mungkin di kediaman Pak Jokowi barangkali kalau nggak salah teman-teman panitia kemarin infokan. Di Istana Merdeka. Ah, pas. Serius, Bang. Apa sih? Bang Andi, apa kabar? Di Baik, tempatnya Bang Handinya besok. Hmm, tempat saya bang. baru dinaikin nih Bang Andi. Aneh yang dari Kemayoran Bang Andi. Oh, Kemayoran. Jamin Suet. Iya, iya, iya. Aneh. Yang sebelah Kalau mana lagi nih? ngopi, Kemayoran yang dekat Rumah Sakit Mitra Bang Andi. Itu mah udara sunter atau ah. Iya betul. Bang Andi Cempaka Putih ya? Enggak, aku di Rusun 3. Rusun 3 mana? Ya tahap 3 sampai Mitra. Mana sih lu? Oh, tahap 3. Aku di belakangnya Bang Andi dekat Kelurahan Kebon Kosong. Lu Dekat mana Bang. Lu mana di Bendungan Jago kali lu. Ih, Kelurahan Kebon Kosong. Ya udah. Main ke rumah Iya. lah. Aku lantai 26. Lantai 26 tahap Ya. 3. Hmm. Oh, baik, baik. Ya sudah, kalau gitu terima kasih banyak ya. Udah dinaikin Bang Juma, sehat selalu Iya Bang, semuanya. amin. Kasih doanya. Assalamualaikum warahmatullahi Abang juga. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pokoknya semua daerah ada rumahku Bang Juma. Itu dia hebatnya Bang Handi. Biar cepet lah. Siapa bang? Tadi yang mau ditampar itu bang? Ya, itu Kusuru yang mau menjalankan ajarannya ini. Pipila tampar. Pipila tampar apa? Pipila tampar kanan, pipila tampar kiri. Gitu ya? Cobalah sekali-kali bom-bom lah promosi gitu. Saya ingin mempraktikkan ajaran kasih. Janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan jika pipi kiri di kiki pipi 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 kiri ditampar, maka berilah pula kepadanya pipi kananmu. Sumpah bang, aku meskipun nggak punya uang, aku nyari utangan datang datang ke tempat bom-bom bang. Lihat tanganmu itu loh, tanganmu tuh jempol semua kata Gurunda. Makanya milih milih kamu. Tapi lebih parah tadi si Adi itu. Kalau ada maling motor masuk ke rumah saya, daripada dia jual bodong, gua kasih sekalian STNK sama BPKB, kan kasihan tuh maling, dia butuh. Hebat kan? Bagus juga. Daripada melawan katanya bonyok, mending kasihan, kasih sekalian gitu. Ini kalau ajaran kini berlaku undang-undang kita, aduh. Udahlah. Selesai tuh urusan. Parah ini teman-teman. Ayo Seorang. naikkan lagi Bang. Bikin Naik, kopi dulu, naik. silakan. Ah, ini dia nih.
Teman-teman jangan lupa ya hadir nanti tanggal 16 September. 16 September di Ciater, Kabupaten Subang. Terserah mau lewat Bandung mau lewat Subang, terserah. 16 September mulai dari jam 10 pagi sampai besok. Ya. Acara bervariasi. Pokoknya datang aja deh. Usahakan kalau datang bawa beras 1 karung sama kompor. Kita buka dapur umum. Kalau misalnya berasnya agak berat dibawa ya diringankan aja. Anda bisa berpartisipasi ke rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia, nomornya 401 ditambah 3000 tambah 171 tambah 73. Banknya Bank Tabungan Negara atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Ya. Daripada bawa 1 karung nggak berat, mending diringankan aja kan gitu, mentahannya gitu loh. Ya, Ohim datang ya. Muslimayan silakan. Naik diam dia. Host, jangan diam dulu. Aduh, host itu. Hadir Bang Andi. Lanjut Bang Andi. Itu ada yang baru naik disambit dulu. Ya muslimah, Kristen atau Muslim? Namanya muslimah. Ahmad Sunar gimana Ahmad Sunar? Ya, Bang Sun, ya gimana Bang? ya assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. host sama Bang Juma juga nih ya. Gimana Bang? Ya gini, ini agak melenceng sedikit nih Bang dari apa namanya, dari apa nih judul apanya? Ya nggak terusin aja nggak Bang? Ya lanjut aja Bang. Saya mau bertanya ini sama Bang Juman ya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini ya Bang, buat Bang Juman ya Bang. Gini Bang, saya kan baru belajar istilahnya belajar ngaji gitulah. Belajar Quran terjemah lah gitu ya Bang. Ini saya mau nanya ini Bang, kenapa syahadat yang pertama, sementara yang paling umum kita laksanakan kan sholatnya Bang. Ya itu aja Bang, terima kasih Bang. Sholat itu tiang agama. Kunciannya surga kok sholat. Kalau nggak ada kunci sholatnya nggak bisa. Singkat aja. Dah. Jo silakan Jo. Maaf Bang Zuma, ini temanya Kristen tak kenal Tuhan begitu ya? Anda Muslim apa? Kristen? Muslim. Oh, ya silakan. Yang saya mau tanya gini, kenapa orang-orang Nasrani gitu, dia tidak menjalankan seperti syariat yang kita lakukan seperti bersunat, mengharamkan makan B2, terus juga minum khamar, mereka lakukan. Sebenarnya pengikut ataupun yang benar-benar pengikut Isa Al-Masih itu mereka atau kita gitu loh. Apa Bang? Ya. Mas Pandi dipandu dulu Mas Pandi, gue pusing ini apa sih? Halo. Baik, saya izin dulu ya teman-teman Muslim ya, izin ya. Gini, untuk teman-teman Muslim tahan dulu ya, jangan dulu kirim permintaan, kasih kesempatan teman-teman kita Kristen untuk naik. Karena kita tidak lagi di mode kajian, tapi mode diskusi lintas agama.
Mohon teman-teman muslim pengertiannya ya. Mohon pengertiannya. Bang Yudi silakan, Kristen atau muslim Bang Yudi? Alhamdulillah saya muslim. Ya udah kalau gitu saya tak undur diri karena ada informasi seperti ini. Ya, silakan brother. Kalau ada yang mau disampaikan mungkin sebelum turun silakan. Ya, alhamdulillah semoga sahabat-sahabat semua diberikan kesehatan semua. Saya undur diri Bang, biar non muslim saja yang naik. Baik, makasih Bang. Assalamualaikum Bang Yudi, Bang Jojo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Alphonse, monitor Kristen atau Muslim? Silakan Bang Alphonse. Kristen, Pak. Nah, silakan. Ada yang mau ditanggapi soal tema ini atau seperti apa? Atau mau bahas tema lain? Atau apa yang mau didiskusikan? Silakan. Kalau Atau bertanya aja, kau bertanya aja sama Ustaz Tata. Silakan. bertentangan dengan iman orang Kristen ini, Pak. Gimana, brother? Gimana? Kalau dengan tema ini sepertinya bertentangan dengan keyakinan orang Kristen, Pak. Ya memang kayak mana? Kristen memang kenal Tuhan ya? Coba jelaskan ketuhanannya kalau kenal Tuhan. Silakan, brother. Silakan Ustaz Tata, kalau mau masuk Ustaz, silakan Ustaz Tata. Nggak mau? Lanjut. Silakan, atau Bang Alphonse bertanya saja tentang Islam, silakan. Ada Ustaz Tata, ada Bang Zuma, ada Bang Handi, ada Alayubi, silakan. Kalau nggak mau takutnya ditanya sama Alayubi, itu bahaya itu kalau sudah ditanya sama Ustaz Alayubi. Baik, saya mau bertanya ya. Sebelumnya minta Silakan maaf, bro, silakan. karena mungkin ada kebingungan yang pengen saya tahu juga ya. Kira-kira kan di Kristen kan ketika ada wahyu banyak saksi yang menyaksikan, melihat. Kalau di agama Islam bagaimana dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Maksudnya saksi kayak mana, Bang? Siapa yang melihat Yesus menerima firman, Bang? Ada memang? Ada dalil? Jangan dipotong dulu. Biarin dulu dikelarin pertanyaannya. Nanti dia turun nanti. Gimana Fandi? Nggak usah langsung gue jawab aja. Ini menurut sesuai pemahaman saya, kira-kira penjelasannya bagaimana begitu. Saya tidak menantang, saya hanya cuma pengen tahu aja kebenarannya seperti Ya apa. udah gini aja bang. Izin ya Gurunda. Oke. Silakan deh. Oke. Jadi gini, para nabi itu ketika diem Van. Jadi para nabi itu ketika diutus, ya, jangan ditanya saksi manusia. Karena semua para nabi itu pasti mengatakan, ya Tuhan yang mengutus saya sebagai saksinya. Contohnya Nabi Muhammad, Al-Fat ayat 28. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dimenangkannya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah menjadi saksi. Begitu juga ketika kamu nanya ke Yesus, Yesus, kamu ngaku utusan menerima wahyu, siapa saksinya? Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Jadi semua para nabi itu cukup Allah menjadi saksi. Lalu kamu nanya lagi, kenapa Yesus harus Tuhan? Maka dijawab oleh Yesus. 1 Yohanes 5 ayat 9. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Jadi kamu kalau mau nanya saksi ke para nabi, pasti mereka menjawab, cukup Allah yang menjadi saksi, yang mengutus saya. Gitu ya, sama. Yesus juga gitu. Lanjut. Silakan bro, Alphonse.
Oh, oke, sudah. Mungkin saya sudah paham. Lanjut. Pertanyaan berikutnya lanjut biar nggak ngantuk, biar nggak tidur Ustaz Tata. Lanjut Alfon. Oke, Silakan Bang Alphonse, mau bertanya atau ditanya? Masih ada satu pertanyaan lagi, kira-kira laki-laki di dalam Islam bisa berpoligami, sedangkan kalau di perempuan katanya nggak bisa. Kira-kira menurut pandangan Al-Quran Sudah. ada keadilan nggak di situ Nggak adil. antara perempuan dengan Sudah, Bang. laki-laki? Biar gak lama-lama. Jadi gini, perempuan itu ibaratkan gelas ya. Sedangkan laki-laki itu ibaratkan cangkirnya. Ketika cangkir ini isinya kopi, diisi ke gelas 4, maka gelas 4 ini tetap air kopi semua. Tapi kalau 4 gelas ini, Kuku Bima, Himaviton, kopi, teh, dituangkan ke satu wadah, jadi air apa itu? Ya, kan tidak karu-karuan airnya. Sama dengan gini, orang laki-laki satu punya istri 3, hamil semuanya. Ya anaknya laki-laki itu. Tapi kalau perempuan satu menikah dengan laki-laki 3, jadi apa nantinya? Makanya dalam ajaran Samawi, poligami itu hanya untuk para lelaki. Makanya Salomo istrinya 700. Ya. Terus nanti istrinya siapa? Abraham 2, Yakub 4, Esau 2, Musa 2, Salomo 700. Karena memang andaikan 700 ini hamil semua, ya anaknya Salomo. Coba andaikan perempuan menikah dengan 700 suami, gimana nanti? Ibaratkan air yang bermacam-macam, ya laki-laki yang banyak masuk ke tempat satu. Nah gitu, jadi tidak boleh, tidak bisa gitu ya. Yang saya tanyakan kira-kira ada keadilan nggak di situ? Soalnya sama-sama memiliki maaf ya, kelamin yang sama satu ya kan. Masa satu kelamin bisa dinikmati oleh banyak orang, apakah adil? Ya makanya nggak boleh kan? Itu? Satu kelamin dinikmati banyak orang, nggak boleh itu. Yang nggak boleh, kenapa perempuan bisa dipoligami? Laki-laki Ya, makanya kelaminnya bedanya laki-laki dengan perempuan gitu. Bukan cuma di Islam, di Bible saja kayak gitu, malah lebih parah. Kalau Islam dibatasi 4. Tapi kalau kitabmu mau berapa ratus bisa. Karena tidak ada batas dalam Bible itu. Kalau Islam tidak boleh lebih dari 4. Kalau kenapa alasannya? Kemana keadilannya? Wong sudah dari Tuhan kayak gitu, bukan cuma di Islam. Ya karena tadi itu, masa laki-laki kalau menikah banyak, 3, 2, hamil semua, ya anaknya laki-laki itu. Nasabnya jelas. Tapi kalau perempuan suaminya banyak, nasab ini nanti gak jelas nantinya. Nasab itu, ini anaknya yang mana gitu loh. Udahlah Bang, mau paham mau enggak, yang penting udah selesai udah. Izin nambahi boleh. Izin nambahi dikit ya. Maksudnya tuh begini, Alfon. Kalau perempuan menikah dengan 4 laki-laki misalnya, ya kan? Lalu kemudian punya anak. Nah, si A nyumbang kuping, si B nyumbang hidung, si C nyumbang betis, si D nyumbang kepala misalnya. Kayak apa anaknya nantinya? Ya jadi jerapah, jadi zebra, itu belang-belang nantinya Bang. Hitam putih, hitam. Itu maksudnya. Jadi kemurnian nasabnya itu tidak terjaga, gitu maksudnya Bang. Ya, memang saya paham yang tadi dijelaskan. Sebentar. Izin ya semua guru-guru. Iya Dek, iya Dinda silakan. Oke, izin Bang Zuma ya, iya Dinda. Bro Alphonse sudah berkeluarga? Jawab sendiri. Sudah Pak. Udah berkeluarga? Sudah Pak. Oke, kalau istrimu
itu punya suami Kang Dito Al Ayubi dan Fandi Ahmad misalkan dengan kamu. Istrimu itu suaminya 4, Alphonse, Kang Dito, Al Ayubi sama Fandi Ahmad. Kalau ada istrimu hamil, itu anak siapa? Aku tanya samamu. DNA katanya, disuruh DNA katanya. Itu anak siapa? Aku tanya samamu. Anak Kang Dito, anak Al Ayubi, atau anak saya Fandi Ahmad, atau anak kamu? Silakan. Bingung kan? Nah. Kalau milih Dito, kata Bang Dito, enggak, siapa tahu Fandi, enggak mau saya gitu. Bingung. Kalau oke, saya paham sih. Saya paham dengan apa yang disampaikan. Tetapi di sini saya menggarisbawahi bahwa kita memiliki perasaan yang sama. Ketika kita diduakan atau kita menduakan, bagaimana rasanya dia, apa dia merasa sakit atau enggak menurut Islam, pandangan Islam lah. Kalau Iya, memang itu aja pandangannya tadi. sekarang Kalau begini, kamu mau ndak istrimu punya 4 suami, kamu, Kang Dito, Al Ayubi sama saya Fandi Ahmad, mau nggak? ya Jawab. yang jelas saya nggak mau karena perasaan saya pasti sakit. Nah, sekarang kita kembali kepada perempuan. Kalau perempuan 4 orang dan laki-lakinya 1, bagaimana perasaan dia? Sedangkan 4 orang itu semuanya sama-sama menikmati satu laki-laki begitu. Apa perasaan seorang wanita yang lain itu, apa merasa sakit atau enggak begitu? Terus kamu udah nanya ke kitab kamu. Kan ini bukan cuma di Islam, justru di kitabmu lebih parah, ndak dibatasin. Jadi kamu nanya kayak gitu tuh kecuali ya di Bible kamu dilarang poligami. Di Islam doang yang boleh. Baru kamu konflin ke Islam. Wong nyatanya di kitabmu lebih parah. Kenapa kamu udah nanya ke Tuhanmu? Gitu. Ustadz Tata, kalau saya jadi Kristen, saya akan menikahi 100-200 istri. Karena di dalam Kristen tidak ada standar harus adil. Orang yang poligami itu harus adil. Nggak ada standarnya dalam Kristen. Dan tidak ada larangan untuk poligami. Yesus pun tidak sama sekali melarang poligami. Nggak ada. Coba cari, mana Yesus melarang poligami? Nggak ada. Oke lah, kalau memang begitu saya sudah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tidak bisa membuka kitab saya karena saya minta maaf, saya cuma mau tanya, mau tahu. Saya tidak menjelekkan, sebelumnya saya minta maaf. Saya tidak menyerang, saya cuma pengen tahu aja gitu. Ya nggak apa-apa bang, nanya lagi. Bagaimana dari pandangan Islam itu kira-kira Nanya yang lain, ini yang lain seperti aja bang. apa? Nanya lagi yang lain. Poligami kan sudah, nah sudah dijawab oleh Ustadz Tata. Nanya yang lain aja, yang lain. Nggak apa-apa, nanya aja terus. Terus saya mau tanya lagi, kalau Nabi Muhammad kan berjanji akan bagaimana ya pertanyaannya? Nggak apa-apa, nanya aja masih Pernah mendengar masih tersisa ada ini teman-teman bang. Muslim. Nggak apa-apa, nggak usah gugup, nanya aja, nggak usah, nggak apa-apa. Nggak usah gugup gitu. Mungkin Pertanyaannya kalau masih sisa 18 bang, pertanyaannya bang. Lanjut. kalau pertanyaan saya kurang genap ya, pasti saudara-saudara saya di situ pasti semua tahu lah. Jadi begini pertanyaan saya. Kan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu menjamin bahwa bagaimana ya, kalau di Kristen kan Tuhan Yesus mengantar kita ke surga. Dia sudah sampai di sana, dia naik ke surga dan dia akan kembali untuk membawa kita ke sana. Itu Kristen. Kalau di Islam bagaimana, seperti apa penjelasannya begitu? Oke. Izin ya Gurunda. Ya Adinda. Oke.
Jadi gini, sama semua para nabi itu mengajak umatnya ke surga. Ibaratkan gini, wahai Nabi Muhammad, engkau saya utus kepada siapa ya Allah? Kepada seluruh alam. Dalilnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alam, seluruh alam, lil alamin. Caranya gimana ya Allah? Ajak mereka mengenal Tuhan yang benar yaitu Allah. Dan kamu harus mengaku utusanku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Man kana akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi ketika Nabi Muhammad mengajak manusia ke surga, caranya tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusannya Allah. Begitu juga Yesus. Yesus, kamu saya utus kepada siapa ya Allah? Kepada umatmu Israel. Matius 15:24. Apa tugas saya? Ajak mereka ke surga. Bagaimana caranya? Kenalkan tiada Tuhan selain aku, Allah, dan kamu harus ngaku utusanku. Akhirnya Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal di surga. Mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Jadi semua para nabi itu mengajak manusia supaya kenal Tuhan, supaya masuk surga. Wa ma arsalnaka min qablika min rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semua para nabi ini aku utus sebelum engkau Muhammad agar mereka mengenalkan aku sebagai Tuhan. Jadi kalau Kristen salah. Udah tahu jalan ke surga menurut Yesus, mengenal Allah dan mengenal Yesus sebagai utusan, malah utusan yang dituhankan. Gitu. Salah kayak gitu. Tidak memenuhi syarat. Tanya lagi bang. Pertanyaannya tinggal 17. Lanjut. Yang lain. Banyak ya, Pak. Iya tinggal 17 pertanyaan lagi. Habisin bang. Lanjut. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Maaf ya, pertanyaannya banyak ya. Walaupun tidak terlalu sempurna pertanyaannya, tapi saya pengen tahu. Menurut pandangan Islam kan Nabi Muhammad sudah di surga. Jadi Nabi Muhammad dia matinya di dalam dunia dan dikubur. Bagaimana Islam bisa tahu bahwa dia sudah sampai di surga? Oke, sudah. Ya, Jadi bang, pertama, semua para nabi itu pasti masuk surga sudah. Wong dia diutus untuk membawa umatnya ke surga. Kalau Nabi Muhammad justru beliaulah yang masuk surga duluan. Makanya nabi yang kamu tuhankan itu masih di langit kedua. Kalau Nabi Muhammad, surga ini tidak bisa dimasukin nabi-nabi yang lain sebelum Nabi Muhammad masuk duluan. Dalilnya hadis Muslim 505. Ana aksarul anbiya tabaan yaumal qiyamah wa ana awwaluman yaqra'u babal jannah. Saya adalah nabi yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat dan saya orang pertama kali mengetuk pintu surga. Ada lagi di dalam hadis Ibnu Abi Syaibah nomor 31802. Al jannatu hurrimat alal anbiya hatta adkhulaha wa hurrimat alal umami hatta tadkhulaha ummati. Surga itu tidak boleh dimasuki seluruh nabi sampai aku memasukinya. Surga pun tidak boleh dimasuki umat nabi manapun sebelum umatku masuk dulu. Jadi umat Islam ini umat lahir tapi masuk surga lebih dulu. Ya. Jadi kalau cuma hitung-hitungan masuk surga, justru Nabi Muhammad lebih dulu. Kalau masalah wafatnya, tapi kan Nabi Muhammad wafat, loh. Para nabi kalau tugasnya selesai ya wafat. Contohnya Musa, ya wafat dia. Kalau Nabi Isa, dia kan masih punya tugas lagi. Sehingga Allah angkat dia hidup-hidup. Dan nanti akan diturunkan lagi, wafat dia di bumi ini. Gitu loh. Jadi kalau cuma bahas surga-surga, kami lebih istimewa daripada nabi-nabi yang lain, umat-umatnya nabi yang lain. Gitu. Silakan bang. 16 pertanyaan, sisanya lanjut. boleh menambahkan bang.
Halo. Halo. Oke, sudah pertanyaannya. Makasih banyak ya untuk penjelasannya. Sebelumnya saya minta maaf kalau saya menyinggung ya. Bang Alphonse bertanya banyak-banyak, Bang Alphonse. Ini Hilya ini Kristen atau Muslim, Hilya? Muslim bang. Oke, di mute dulu, Bang, di mute. Kasih Alphonse, silakan, kesempatan Alphonse. untuk yang lain bertanya lah. Enggak ada Ya, yang enggak. lain. Kamu sendiri di sini. Silakan kau bertanya sampai puas, sampai Yesus turun kedua kalinya. Silakan. Sisa 16 pertanyaannya, Bang. Silakan. Lanjut, lanjut. Silakan, Bang Alfon. Mau tanya apa lagi? Ayo, ini pertanyaan kelima. Silakan, lanjut. Oke, ada pertanyaan lagi. Mungkin saya sering nonton di YouTube, nonton di TikTok, ya. Jadi saya lihat ada banyak ustadz, mungkin ada penjelasan berkaitan dengan penyampaian mereka, bahwa yang saya lihat kebanyakan yang dibahas bukan Al-Quran yang dibahas, tetapi Alkitab yang dibahas. Itu masalahnya apa ya? Coba mungkin ada yang tahu bisa jelaskan biar saya bisa tahu. Izin, pokoknya Gurunda kan lagi capek dari tadi. Nanti beliau juga yang. Jadi kenapa kok harus kitab-kitab kitab-kitab Kristen Bible ya? Kok bukan Islam? Ya enggak juga, namanya dialog, silakan bertanya tentang Islam, Quran. Kami juga enggak apa-apa bahas Bible, kan namanya dialog. Yang kedua, Islam ini sudah sempurna. Tuhan itu yang benar Allah, tiada Tuhan selain Allah. Di dalam surat At-Taghabun ayat 13, Al-Mu'minun ayat 116. Sembahlah Allah, kami menyembah Allah. Ubudullah wa la tusyriku bihi syai'a. An-Nisa 36. Ya, jadi masalah ketuhanan nama sudah jelas. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Siapa itu Allah? Tuhan semesta alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, sedangkan Kristen kan belum final. Ya, coba Tuhan yang benar menurut banyak air apa? Ya, oke. Sedangkan kenapa harus bahas Bible? Karena masalah ketuhanan Kristen ini belum final. Udah tahu Tuhan yang benar menurut Yesus, hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya. Nah, tapi malah mereka mentuhankan Yesus. Udah tahu Yesus itu utusannya Allah untuk Israel. Ya, Matius 15:24, seorang nabi, Markus 6 ayat 4, penyampai firman, Yohanes 17:8, malah dia yang dijadikan Tuhan. Berarti lah ya, Bang Juma ini meluruskan. Tunggu dulu, tenang, habis ini giliran kamu bertanya. Ya. Seharusnya kalian berterima kasih kepada Bang Juma atau debater-debater lainnya. Karena Bang Juma dan kawan-kawan ini ingin meluruskan kalian. Yesus capek-capek mengenalkan Tuhan yang Esa Allah, malah kalian menyembah Yesusnya. Nah, makanya datang seperti Gurunda, ya, Ustadz Sugi, ingin mengembalikan kalian ke Bible. Siapa Tuhan yang benar menurut Bible? Siapa Yesus menurut Bible? Apa tugasnya dia? Gitu, wajar ya. Kalau kalian tidak mau, berarti tidak mau diluruskan ke ajaran Yesus. Nah, kalau Islam final, Islam itu. Siapa itu Nabi Muhammad? Utusannya Allah untuk seluruh alam. Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Seorang nabi, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Penyampai firman, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jelas kan, final udah. Kalian ini belum final. Gitu ya. Silakan. Gurunda, monggo Gurunda.